Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel kegiatan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini aku masih bisa menyapa teman-teman online aku. Teman-teman semua apa kabar? Aku berdoa semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Walaupun vlog aku ini terkait dengan kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari seperti masak, beberes, ngurus anak, dan lain-lainnya, mungkin kegiatannya itu-itu aja ya. Video aku pun juga diulang-ulang, masak, beberes, dan lainnya. Tapi aku tuh berharapnya kalian bisa lebih semangat dengan nonton video aku, gak ngerasa sendirian kalau misalnya lagi sibuk dan lagi capek, dan bisa nular gitu semangatnya. Karena sebetulnya aku bikin video ini juga biar aku juga semangat berkegiatan teman-teman. Kalau misalnya di videoin kayak gini, aku jadi lebih semangat juga, pengen nge-share sama teman-teman. Dan kalau misalnya aku yang lagi loyo nih, aku juga suka untuk nonton video teman-teman vlog ibu rumah tangga lainnya. Oke, ini aku mulai dengan kegiatan aku setiap pagi. Hampir setiap pagi ini aku masak untuk menu hari ini dan juga bekal suami aku. Nah, karena hari ini aku bangunnya agak kesiangan dan juga males masak beberapa menu, jadi ini aku mau masak simple, satset ya, satu menu tapi udah lengkap. Di dalam menu itu udah ada protein dan juga sayuran. Di sini aku mau masak capcay aja pakai bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang diiris, nggak diulek ya teman-teman. Bener-bener biar simple dan cepat. Aku panasin dulu minyak. Ini aku pakai minyak kurang lebih 2 sendok makan aja. Nah, aku goreng dulu, bukan goreng sih, tumis cincangan filet paha terlebih dahulu ya teman-teman. Ini mungkin ada 150 gram aku pakai. Kalau misalnya kalian gak ada filet paha, bisa pakai bahan-bahan yang lain ya, sosis, bakso ikan, pokoknya protein yang lainnya. Tapi kalau misalnya bisa sih yang real food ya teman-teman. Makanya aku selalu stok untuk kayak filet paha kayak gini, aku stok diplastikin persaji gitu biar nanti bisa dijadiin tambahan-tambahan kalau misalnya masak menu yang satset kayak gini. Setelah tadi ayamnya masuk, ditumis bawang merah bawang putih sampai layu, terus masukin air dan masukin wortelnya. Karena aku cuman punya wortel dan juga sawi putih yang cocok ya, sayuran yang cocok untuk bikin capcay, jadi ya udah ini aku pakai 2 bahan ini aja untuk sayurannya. Nah, untuk bumbunya tadi aku pakai saus tiram, terus juga pakai kaldu jamur, aku pakai juga garam, pakai kecap dan lada putih bubuk teman-teman. Setelah itu baru aku tambahin sama sayurannya. Aku tadi masukin air beberapa kali karena kurang ya, tapi aku masukinnya nggak sekaligus banyak, takutnya banjir gitu ya. Jadi aku masukin airnya sedikit demi sedikit aja. Nah, ini tinggal ditumis aja sampai layu teman-teman sayurnya. Dan terakhir aku masukin sosis dan juga bakso. Nah, ini masaknya cuman sebentar aja ya, biar dia tuh nggak terlalu ngembang, biar nggak terlalu nggak terlalu lembut gitu sosis sama baksonya, biar tetap ada teksturnya. Ini masaknya sebentar aja. Nah, ini tinggal bikinin bekal suami ya. Ini aku bungkusin dulu nasinya atau wadahin dulu nasinya, terus tinggal capcaynya. Aku udah jam segini nggak bikin sarapannya suami ya teman-teman, walaupun sarapannya sebenarnya simple, paling juga cuman ngukus siomay atau ngukus tahu atau rebus tahu, tapi kayak bener-bener udah nggak ada waktu lagi. Ini suami aku pun udah posisinya udah di motor, jadi ini aku buru-buru aja biar cepet gitu ya untuk makan siangnya aja kali ini. Lanjut setelah itu aku mau langsung aja beberes dapur ya, cuci piring, terus juga beberes dapur lap-lap. Kalian bisa lihat nggak teman-teman, di sink aku tuh ada noda hitam gitu ya, kayak bekas ketumpahan Vicks atau apalah ya, sejenis porselen gitu teman-teman. Gimana ya cara bersihinnya biar dia tuh kinclong lagi? Aku nggak tahu sih sampai sekarang itu gimana bersihinnya, tapi kalau misalnya
dipegang sih dia nggak ada tekstur apa-apa ya, bersih gitu, karena aku rutin juga untuk ngebersihin sink. Cuman kayak ganggu aja gitu, kayak ada warna hitam. Boleh dong teman-teman di komen di bawah ya yang punya tips atau emang udah pernah coba itu berhasil. Boleh di komen di bawah gimana caranya buat ngilangin noda bekas Fixal di sink kita. Aku lagi nyuci piring, ini udah ditungguin sama anak aku, katanya dia pengen main sepeda karena ini tuh kan lagi libur sekolah ya teman-teman. Jadi di lapang belakang itu banyak anak-anak, rame gitu lapang belakang. Biasanya kalau misalnya kita ke sana tuh kayak sepi, paling ada yang bayi-bayi aja gitu ya lagi pada ngejemur atau dikasih makan gitu. Kayak umur-umur di bawah anak aku yang udah pada gede atau yang seumuran dia tuh pada nggak ada gitu. Yang gede mungkin pada sekolah, tapi yang seumurannya juga mungkin belum berkegiatan atau gimana karena mungkin orang tuanya sibuk sama kakaknya gitu kan ya. Nah ini karena lagi libur sekolah nih teman-teman, ini kita manfaatin waktu biar dia bisa main bareng di sini. Walaupun sebentar cari matahari bareng sejam gitu di sini, tapi udah bikin dia happy banget ya, apalagi bisa main sama kakak-kakak kayak gini. Dia dikasih kesempatan buat nendang bola ke gawangnya, dia tuh udah happy banget dikasih kesempatan kayak gitu ya sama kakak-kakak yang udah besar. Mungkin mereka juga kayak ngejagain adiknya gitu ya, ngelihat anak segede gitu. Oke, ini adalah kegiatan aku setelah sore ya teman-teman, setelah Mbak pulang tadi. Mbak tadi udah nyetrika, bantuin aku juga untuk sapu ngepel ya. Dan ini aku mau beres-beresin yang udah Mbak setrika ke dalam lemarinya masing-masing. Aku susun-susun dulu. Nah ini aku udah pindahin lemari ini ya teman-teman, awalnya di dapur. Tapi karena aku pikir kegunaannya itu jadi kurang efisien dan isinya pun berantakan, aku sempet beresin kemarin, aku declutter, terus juga aku pokoknya aku rapihin deh ya. Sehingga alhasil ada ruang dua nih teman-teman, ada dua bahkan yang kosong gitu. Jadinya setelah declutter dan menata kembali, itu fungsinya declutter, menata kembali lemari gitu ya teman-teman, sehingga kita tuh ternyata masih punya space yang lumayan banyak gitu, nggak perlu beli lemari dulu. Kecuali kita udah benar-benar declutter, udah kita beresin sedemikian rupa masih kita nggak punya space, baru deh kita boleh mikirin untuk opsi bakal beli lemari baru lagi atau enggak. Jadi yang tadinya baju anak aku taruh di kamar aku, jadi ini aku pindahin aja ke kamar ini. Nah ini ada dua kan yang kosong tadi aku bilang ya teman-teman, di pintu ini sama pintu yang tengah yang bawahnya. Nah yang pintu bawahnya mau aku isi sama jaket anak, terus juga celana dalam anak, popok ya, terus juga aku isi sama ciput aku. Ini aku happy banget karena bener-bener nggak nyangka ternyata aku masih punya space yang kosong sampai dua pintu lemari gitu ya teman-teman. Jadi aku bisa naruh baju aku di kamar sebelah, nggak di kamar aku lagi. Selanjutnya setelah beresin lemari anak, ini aku mau beresin lemari untuk aku dan suami aku. Di kamar ini ada dua lemari plastik yang ada 3 pintu ya, lemari plastik yang warna abu-abu itu. Jadi totalnya ada 6 pintu plus lemari kayu yang 3 pintu teman-teman. Nah itu isinya kayak baju aku sama suami, terus juga jaket-jaket, kayak spray, juga handuk yang lain-lain kayak gitu ya teman-teman. Pakaian-pakaian yang kayak kemeja dan lain-lain pokoknya ditaruh di sini. Setelah tadi aku susun pakaiannya berdasarkan jenisnya gitu ya, pakaian aku, daster, kaos juga, terus sweater dan yang lain-lain, celana gitu ya. Begitu juga dengan suami aku, mana pakaian kerja, yang di rumah, pakaian pergi, celana-celananya udah aku pisah-pisahin. Ini aku mau masukin ke dalam lemari sesuai dengan jenisnya juga. Nah, alhasil di sini pun jadinya ada satu space kosong karena tadinya lemari yang lagi kebuka ini itu kan isinya baju anak aku ya. Nah jadi lemari itu tuh kosong teman-teman. Jadi totalnya aku malah punya 3 space yang kosong gitu. Jadi kalau ditotalin satu lemari ini tuh kosong sebenarnya kalau misalnya kita mau decluttering dan rapi-rapi. Jadi satu lemari abu-abu ini 3 pintu ya.
Yang atas, yang tengah, yang bawah itu kosong sebetulnya. Jadi teman-teman ya, fungsinya decluttering juga menata kembali barang-barang gitu ya. Sebenarnya banyak banget barang-barang yang udah nggak kepake, udah kekecilan, terus juga udah nggak layak pakai, atau yang apa ya, sebetulnya kita lebih baik dikasihin ke orang atau bagaimana gitu teman-teman. Lebih baik kita keluarin aja, declutter daripada numpuk di rumah ya. Itu bikin beban kepala juga dan bikin space di rumah kita makin sempit. Nah, setelah di lemari yang abu-abu tadi, 2 lemari abu-abu, baru aku ke lemari yang putih. Di sini kebanyakan sih baju suami aku ya, yang di bagian atas itu baju suami aku, terus yang bagian digantung juga baju kerja, yang bagian bawah itu handuk, bagian kanan itu baju aku ya, kayak kaos-kaos juga, kayak sweater dan yang lain-lain. Buat teman-teman khususnya perempuan ya yang ngerasa nggak punya baju gitu ya selama ini, mau keluar kayak nggak punya baju atau gimana padahal lemarinya udah banyak, pakaiannya numpuk, coba deh untuk declutter, juga coba untuk pilih mana aja baju yang kepake, mana yang nggak kepake. Dan kalau misalnya kita declutter, kita tuh bisa ngelihat semua baju kita, ternyata kita punya baju ini loh, ternyata kita punya celana ini loh, bisa loh dikombinasiin ini sama ini, itu sama ini gitu. Nah, dengan begitu kita jadi punya banyak ide baru untuk outfit kita sehari-hari atau outfit kita pergi gitu teman-teman. Nah, dengan cara declutter gitu kan banyak manfaatnya juga. Jadi teman-teman, ayo semangat untuk declutter. Percayalah, declutter itu sangat menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan. Apalagi setelah kita lihat hasilnya, kita seperti punya space yang lebih luas di rumah. Terus juga kita tahu gitu apa aja yang kita punya. Jadi kita lebih bersyukur, kita bisa menambah nilai guna pakaian yang udah kita punya. Dengan cara bersyukur juga kita bisa mix and match satu dengan yang lain gitu ya teman-teman. Karena dengan declutter tuh kita pokoknya jadi banyak ide aja gitu tiba-tiba. Dan ini dia teman-teman, udah beres lemari aku, lemari anak ya. Pokoknya alhamdulillah udah enak gitu kalau misalnya udah beresin lemari. Jadi teman-teman, terima kasih banget yang udah nonton sampai di detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi dan menghibur teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.